subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislah wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat 160. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah sore hari ini Allah pertemukan kita di penghujung Rajab dan di awal Sya'ban dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan. Karena memang dianjurkan sejak bulan Rajab kemarin kita berdoa meminta kepada Allah mendapat kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan sebagai upaya kita untuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasul dan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita tahu Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, dan kita juga dianjurkan bersolawat itu sebagai ikatan sosial kita, ikatan spiritual kita dengan Rasul, ikatan emosional kita walaupun kita nggak berjumpa, tapi tumbuh rasa cinta dan kasih sayang kita kepadanya, karena harapan kita di akhirat nanti mendapat syafaat dan perlindungan darinya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rajab sudah berakhir, kita bertemu dengan Sya'ban. Ada apa dengan Sya'ban? Sya'ban itu disebut Syahrun Nabi. Disebut Syahrun Nabi kenapa? Karena Nabi banyak beramalan sunnah, yakni di bulan Sya'ban. Kalau kita lihat Ashhurul Hurum, Sya'ban tak masuk. Ada 4 bulan yang Allah muliakan, dari 12 bulan itu Sya'ban tak masuk. Dia masuknya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sya'ban tak masuk. Maka orang-orang menyebut Sya'ban itu bulan yang sering dilalaikan, lupa. Lalu bagaimana Rasulullah menghidupkan Sya'ban itu? Dari Aisyah radhiyallahu an, Ummul Mukminin, Aisyah itu ibunya orang-orang beriman. Ia mengatakan qalat annaha qalat, ia berkata, dia bertanya kepada Rasulullah, wa ma ra'aitu Rasulullah, dan aku tidaklah melihat Nabi, tak pernah kulihat Nabi, istiqmalas siyam, menyempurnakan puasanya, ya, syahrin qattun, 1 bulan penuh. Aku tak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh illa Ramadan, kecuali puasa bulan Ramadan, ya. Wa ma ra'aitu, tetapi aku melihatnya fi syahri aktsar siyam, dalam 1 bulan ia banyak berpuasa fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Maka kita ingat waktu dulu Rajab kemarin ada yang bertanya, Pak, ada yang puasa 3 bulan penuh, Rajab dia puasa, Sya'ban dia puasa, Ramadan dia puasa. Maka hadis ini, ya, telah menggugurkan pemahaman tentang puasa sunat sebulan penuh. Tak ada. Hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Jadi kalau kita berpuasa sunat tidak ada yang sebulan. Nah itulah dia. Tapi orang-orang kadang-kadang kan sebulan penuh dia puasa. Padahal hadisnya jelas, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh
Tetapi Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi yang puasa sebulan penuh itu adalah puasa wajib. Puasa sunat tak ada. Nah, seandainya Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tiada lain adalah kalau dia puasa hari maka Senin dan Kamis, kalau tanggal 13, 14, 15. Kalau nak banyak juga Daud. Lain dari itu tak ada. Kalau Asyura Muharram 10 Muharram. Kalau Sya'ban tak ada hari khusus. Tetapi Nabi banyak berpuasa di Sya'ban, mempersiapkan dirinya untuk bertemu Ramadan. Nah itu. Mengapa Nabi banyak beramalan sunnah? Mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Itu perlu kita, supaya kita tidak gagal. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ahabbu, adapun Nabi itu sangat suka, ya, asyuhur, berpuasa, ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Rasul. Adapun Nabi sangat suka berpuasa, ayyasumu Sya'ban, puasa Sya'ban. Nabi suka. Maka kadang-kadang anak-anak kalau ditanya puasa sunat, ada puasa sunat, ada Pak, puasa Sya'ban. Berapa hari? Dari awal Sya'ban Pak sampai akhir. Nah, enak aja dia bilang. Tidak ada. Tapi Nabi suka berpuasa di bulan Sya'ban. Summa yasilu Ramadan. Kemudian disambungnya dengan bulan Ramadan. Karena Sya'ban itu letaknya antara Rajab dengan Ramadan. Jadi kalau dibilang tadi, adakah orang berpuasa sunat 1 bulan di bulan Sya'ban? Tak ada. Tapi Sya'ban mengapa dijadikan bulan yang begitu berbahagia? Karena Nabi memuliakannya, mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan. Kalau kita lihat lagi dalam riwayat lain, ya, an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah. Ummi Salamah itu istri Nabi. Qalat, berkata Ummi Salamah, ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak pernah melihat Nabi berpuasa yasumu sahraini mutatabi'ain. Dia tuh berpuasa 2 bulan berturut-turut, illa Sya'ban wa Ramadan, kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Mungkin ini pemahaman orang-orang dari Ummi Salamah. Ada hadis Nabi itu puasa berturut-turut Sya'ban dan Ramadan. Berarti dia berpuasa Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan. Kalau satu hadis aja iya. Maksudnya bagaimana? Nabi itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban, lalu full di bulan Ramadan. Tidak usah kaget lagi. Dari 3 hadis tadi saling menguatkan bahwa Nabi itu banyak berpuasa di Sya'ban, tapi sebulan penuh hanya bulan Ramadan. Jadi tidak ada puasa sunat sebulan penuh. Lalu bagaimana para istri Nabi? Apa yang dilakukannya? Pertama, mengganti puasa qada, mengqada puasa Ramadan. Istri Nabi itu sibuk mengurus Rasul, sehingga sejak Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Rajab, tak sempat. Di Sya'ban dipenuhi. Maka bulan Sya'ban itu bulan mengganti puasa, bulan qada. Tidak ada lewat lagi. Jangan lewat lagi itu. Nah, kalau lewat masalah. Karena hutang yang tahun ini dibayar tahun besok. 1443 Hijriah. Nah, kalau ibu nanti 43 Hijriah, Ramadan ketemu tahun depan, tahun ini ketemu Ramadan, maka nanti Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu tahun baru lagi. Ganti berapa bulan? 11 bulan. Sebanyak-banyak orang mengganti puasa 40 hari. Ada 40 hari? Enggak. Hanya 1 bulan. Tapi dia tak berpuasa 40 hari. Kenapa? Nifas. Pas awal Ramadan melahirkan. Lalu dia tak berpuasa. Kenapa? Karena pendarahan sampai 1 bulan dia. Maka diberi kesempatan mengqada.
Nah, banyak orang-orang ketika dia mengqadha puasanya, anaknya diare, kembung, demam. Kenapa? Karena ibunya berpuasa. Puasa tak pernah menyusahkan seseorang. Caranya yang benar. Kalau ibu mengqadha, jangan berderet-deret, karena ibu menyusukan anak. Untuk menantunya, kalau sekarang nggak ada menyusukan anak lagi. Untuk anak cucu kita. Macam mana mengqadhanya? 1 pekan 1 hari. Ini 7 hari cukup 1 hari. Berarti sebulan ada 4 hari. 10 bulan udah 40 hari. Lewat tuh 30 hari. Tapi dia puasa berderet-deret, jelaslah. Lalu dia bilang, oh enggak bisa saya ganti puasa saya. Anak saya sakit dibuatnya, maka saya membayar fidyah. Caranya salah. Seharusnya dicicil dia berjarak, supaya anak yang disusui tidak terpengaruh karena ibunya sedang berpuasa. Maka orang sekarang enggak gitu. Orang sekarang bagaimana? Ada duit, kasih makan orang miskin aja, selesai. Tak usah puasa. Padahal Allah SWT berfirman, wa in kuntum marada aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ya. Gantilah pada hari-hari selanjutnya. Kalau kamu sulit menggantinya, berilah makan orang miskin. Kalau susah mengganti puasa itu, berilah fidyatun ta'amu miskin. Coba dulu puasa, ganti puasa. Setelah dicoba 1 hari, dalam 7 hari, dalam 1 minggu, ternyata bisa. Maka tak usah bayar fidyah. Minggu depan 1 hari lagi. Minggu depan 1 hari lagi. 1 bulan 3 hari, 10 bulan itu cukup 30 hari. Tercukupi. Tapi orang sekarang enggak, dicoba puasa enggak, fidyah dibayar. Duit kan ada, tinggal bayar aja. Ini bayar fidyah istri saya 30 hari puasa. 1 hari dihitung 15.000 umpama. Kenapa? Karena makannya sehari cuma 5.000 rupiah. 5.000 rupiah pagi, 5.000 rupiah siang, 5.000 rupiah malam. Bawa ke Ampera, sebungkus cuma dapat. Seharusnya berapa? 30.000 paling murah. Ya, sarapan pagi lontong 10.000. Bisa dapat lontong 10.000? Dapat. Makan siang Ampera 10.000, makan malam 10.000. Tapi rata-rata makan nak segitu dah. Makan nak pecel lele 25.000. Tapi kalau bayar fidyah 10.000 aja lah. Jadi wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu ganti puasa kamu dengan puasa, itu lebih baik untuk kamu. Artinya apa? Tubuh kita dalam 1 tahun itu istirahatnya 1 bulan. Ibarat kendaraan, kalau tidak ada istirahatnya, gym. Jadi tubuh kita butuh istirahat. Disitulah racunnya keluar, situ lemaknya dibakar, disitulah latihan iman. Kuat ya? Nah, makanya orang sekarang penyakitnya banyak. Kenapa? Lambungnya tak ada istirahat. Padahal sekali setahun itu wajib istirahat. Nah, syukur-syukur dia rajin puasa sunnah. Jadi Syakban itu mengganti. Nah, ingatkan anak perempuan kita, anak gadis kita untuk mengqadha puasanya. Karena sebentar lagi masuk Ramadan. Paling enggak mereka 7 hari itu. Paling sedikit 7 hari. Nah, 5 hari jarang. Halangan itu paling tidak 7 hari. 1 minggu. Nah, ganti. Nah, untuk menemani dia, kita puasa sunnah. Suruh dia mengganti hari Kamis, dia puasa qadha, kita puasa sunnah. Karena kalau nggak ditemani dia nggak mau pula, malas. Tak ada kawan berbuka, tak ada kawan sahur. Kadang-kadang nggak sahur, tak berbuka dia, tidak berpuasa dia. Padahal nggak ada halangannya. Kalau tertidur ya mau diapain? Sahurnya sebelum tidur. Jadi kalau tidak sahur bukan berarti boleh tak puasa, bukan. Tapi kalau tak berniat memang tak boleh tak puasa. Nah, makanya di bulan Ramadan itu sesudah sholat tarawih, mau pulang kita mau tidur, ucapkan niat tadi, lafazkan niat. Besok kita akan
Kan kita sering dengar tuh, nawaitu sauma ghadin an adai, kan gitu. Kita baca sebelum tidur, kita berniat. Nah, tujuan niat itu apa? Siapa tahu tertidur. Jadi Sya'ban itu bulan banyak berpuasa, terutama mengqadha puasa wajib. Yang kedua, di bulan Sya'ban itu mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Dengan apa? Pertama, spiritualnya. Kenapa? Banyak orang hanya minggu pertama saja yang rajin di bulan Ramadan. Sesudah itu dia menghilang. Apa yang dipersiapkan? Iman. Jauh sebelum Ramadan datang sudah berdoa, dianjurkan Nabi supaya berdoalah sejak bulan Rajab supaya bertemu dengan bulan Ramadan. Ketika Ramadan datang, harusnya iman kita naik. Nah, jadi iman itu akan berpengaruh kapan? Ketika orang-orang sekitar kita. Kalau banyak yang rajin ibadah, kita ikut banyak ibadah. Kalau rajin banyak jalan-jalan, kita ikut jalan-jalan. Kenapa? Itu lingkungan. Maka persiapkan iman kita. Ketika Ramadan datang, kita nggak rugi. Banyak orang berpuasa, tapi mereka merusak puasa mereka. Mereka mengira puasa itu hanya menahan haus dan berbohong. Tidak gitu. Berbohong itu merusak puasa. Apalagi menipu, itu merusak puasa. Maka oleh sebab itu perkokoh keimanan kita sehingga bertemu Ramadan nanti kita aman. Latihannya kapan? Sya'ban. Yang kedua, miliki ilmu. Ilmu apa? Ilmu amalan sunnat. Untuk apa? Supaya kita dapat kesempurnaan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dapat amalan sunnah itu gunanya menutupi kekurangan dalam ibadah wajib. Perbanyak. Tujuannya apa? Menutup, menambal. Dulu kita masa muda jarang sholat fardu. Sekarang udah berumur, sadar, masuk hidayah, tobat. Caranya bagaimana? Perbanyak amalan sunnah. Sholat sunat yang diperbanyak. Pertahankan sholat sunat, bertaubat, tak mengulang lagi. Maka Allah tutup dosa dan kesalahan kita. Jangan ulang lagi. Kalau lu terlambat, sekarang jangan terlambat. Di awal waktu, di Allah itu namanya orang taubat. Jadi berubah. Kalau tak berubah tak mau. Nah, kita perlu ilmu. Yang kedua, berpuasa itu seperti apa? Apa hanya sekedar sahur, habis itu tidur, bangun siang jam 3, baru pergi pasar Ramadan? Tidak. Rugi kita. Ya. Yang namanya Ramadan itu setiap detiknya berharga. Punyalah program. Sesudah makan sahur umpamanya, ya baca Quran, tadarus. Kalau tidak sanggup tahajud lagi, tadarus. Kemudian pergi ke masjid, habis sahur ke masjid. Habis ke masjid subuh ngapain? Asmara subuh. Tak usahlah asmara subuh lagi. Mendingan berzikir di masjid dan di musol, menunggu waktu duha. Itu beda ilmunya. Tapi yang berkembang apa? Jalanlah pagi-pagi itu dia. Setelah subuh. Bukan tak boleh jalan pagi itu boleh. Tapi penyakitnya di bulan Ramadan pula yang paling ramai orang berjalan. Bulan biasa tak ada, hanya 1-2 orang. Nah, itu penyakit nama. Rugi mereka. Di waktu subuh itu sebetulnya waktu terbaik. Dalam udaranya, airnya, waktunya, waktu ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau dapat qabliyah subuh itu lebih berharga daripada langit dan isi beserta bumi dan isinya. Artinya apa? Waktu istajabalah. Karena Allah turun ke langit bumi 2/3 malam sampai waktu subuh. Maka dilihat siapa hambanya yang masih beribadah. Apalagi kita. Dan kebiasaan Rasul pun dari dulu, Nabi tak pernah habis subuh itu pulang. Tidak. Dia duduk menunggu waktu syuruk. Nah, masuk waktu syuruk dia keluar. Maka Ibnu Abbas baru sholat sunat Isra. Nah, itu lagi. Ibnu Abbas menyebutnya duha di awal waktu. Nah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang cukup. Kegiatan sudah mulai lapang. Maka gunakanlah untuk
beramal soleh. Tuntut ilmunya. Ilmu baca Quran. Mengapa orang rajin baca Quran? Kenapa kita tidak? Ternyata orang baca Quran itu mereka paham, satu huruf Allah balas 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, Allah beri balas 10. Huruf demi huruf Allah balas. Nah, bayangkan dulu kita khatam Quran, betul. Sekarang bukan khatam targetnya lagi, fahmil Quran, baca artinya. Bila perlu baca tafsirnya, ditarget. Tidak ada masalah. Tidak khatam tidak apa-apa, tapi sedikit dibaca kita paham. Banyak orang hari ini tak mau. Dia perlu baca saja, rugi sebetulnya. Itu ilmu. Kemudian ilmu apa lagi? Ilmu yang disebut dengan ibadah. Kadang orang sholat sunat tak tahu sholat sunat apa, rugi. Maka ilmunya dipelajari, apa macam sholat sunat yang boleh kita kerjakan. Sholat sunat wudu, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat duha, sholat sunat rawatib. Miliki ilmunya. Kenapa? Ramadan akan datang, latihan dari sekarang. Nabi tak pernah tinggalkan 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 8 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Nabi aja nggak pernah tinggalin. Itu ilmunya. Nah, kita di Sya'ban sudah belajar, Ramadan puncaknya. Jangan mau kehilangan satu sholat pun, walaupun itu sholat sunat. Kenapa? Terletak di bulan yang Allah muliakan. Nah, maka Nabi melatih dirinya di Sya'ban. Persiapan ilmu. Nah, kadang-kadang kita apalagi persiapan ilmu, memberi perbukaan puasa pada orang yang berpuasa. Man fatara sha'ima, barang siapa yang beri perbukaan puasa kepada orang yang berpuasa, falahu ajru mislah, maka ia dapat pahala seperti orang yang berpuasa tadi, dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Bayangkan sama ibu. Ibu pergi pasar Ramadan, pergi juga, tak sama dengan orang lain. Yang orang lain lapar mata, semua dibeli, cendol dibeli, dawet dibeli, cincau dibeli, itu juga dia masih jenisnya. Sampai 5-6 gelas bawa pulang, nanti berbuka segelas kenyang. Yang 3-nya menambah penyakit gula. Karena makannya kapan? Sesudah tarawih. Nah, kalau kita cerdas dengan ilmu, beli juga 4, 3 bungkusnya lewat, bagikan pada orang yang berpuasa. Minimal tetangga. Hari ini tetangga ngantar apa? Kolak labu. Besok tetangga ngantar apa? Kolak ubi. Besok tetangga ngantar apa? Kolak pisang. 3 macam kolak. Tapi setiap perbukaan puasa yang diantar itu bernilai amal soleh. Spending. Makanya berapa masjid, musola menyiapkan perbukaan di masjid. Tujuannya apa? Untuk melipat gandakan amal soleh. Kita dapat pahala seperti orang yang berpuasa tadi. Itu ilmu. Kemudian apalagi? Ya fikih. Fikih saya belajar juga, ilmu juga. Ilmu apa? Salat tarawih. Mengapa kita perlu belajar ilmu salat tarawih? Karena ya salat malam yang dikerjakan di awal malam itu hanya tarawih. Lain dari itu tidak bisa tengah malam. Tahajud. Kalau tahajud tidur dulu, nanti 2/3 malam baru bangun. Kalau tarawih tidak. Habis salat isya, kemudian salat ba'diyahnya, tarawih lah. Cuma kadang-kadang orang-orang apa? Cari yang paling cepat, sholatnya bercepat pulang. Nah, ini rugi dia. Rugilah. Orang 23 rakaat, dia 11 rakaat. 23 rakaat udah pulang, 11 belum pulang. Rugi mereka punya waktu 1 bulan untuk qiyamul lail, tapi mereka sia-siakan. Padahal kalau ditanya mengenai bacaan Al-Fatihah ketika sholat, itu kata Nabi sepotong demi sepotong. Walaupun hebat bacaan dia, 1 napas dia bisa buat, tidak masuk. Maka carilah tempat ibadah tarawih yang standar.
Paling tidak Fatihahnya tidak ngebut, suratnya tidak terlalu panjang. Rugi gitu. Banyak hari seperti itu. Kadang-kadang kalau panjang imam sikit, dah protes. Rugi sebetulnya. Itu didapat di Sya'ban latihan. Ya. Afdalus siyamu ba'da siyamu Ramadan, ya. Siyamu syahrul haram. Wa afdalus salah ba'da salatil fardhi salatu fi jawfil lail. Sebaik-baik solat sesudah solat fardu itu adalah solat tengah malam. Di Ramadan bukan tengah malam, awal malam. Beruntung. Biasa tak bisa bangun malam, sekarang nggak perlu tidur. Jangan sampai tidak penuh satu bulan. Kenapa? 10 terakhir Ramadan itu adalah malam yang Allah berkahi. Nah, banyak orang hilang di situ. Kalau kita konsisten bertahan saja 30 malam 1 bulan tarawih, pasti kita dapat Lailatul Qadar. Udah pasti. Kenapa? Tiap malam kita nggak pernah tinggalkan. Maka itu perlu, itu ilmu namanya. Mengapa orang-orang banyak pulang pergi di akhir Ramadan mereka hilang? Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Ramadan itu bukan di awal yang paling bagus, di akhirnya. Entah karena mungkin pemahaman 10 pertama Ramadan itu adalah ampunan, maghfirah. 10 malam kedua rahmat. Jadi dia dapat 10 malam, dia tak ke masjid lagi. Kenapa? Udah diampuni dosanya. Tak pergi lagi dia. Jangan salah paham. Justru di akhir Ramadan itu ilmunya, ibadahnya makin kuat. Harusnya begitu. Itu didapat dari mana? Dari pengetahuan. Nah, kita belajarnya di Sya'ban ini lah. Sebelum buat acara udah tahu programnya. Besok saya Ramadan ini program. Jangan waktu Ramadan udah berlalu, terlambat kita. Maka manfaatkan itu di bulan Sya'ban ini. Tambah pengetahuan agama kita. Mungkin dahulu kita tidak paham yang fardu kifayah. Sekarang belajarlah fardu kifayah. Bertambah ilmu. Minimal tentang menyolatkan jenazah. Mungkin kita mandikan tidak punya kesempatan karena ada keluarga yang lain. Mungkin mengafankan kita nggak bisa ikut, ada keluarga yang lain. Menyolatkan rugi. Kalau tak dapat menyolatkan, minimal ngantar ke kuburan. Karena orang yang ikut menyolatkan jenazah lalu mengantarkan sampai ke pemakaman dapat 2 qiraat. Itu ilmunya. 2 qiraat itu seperti apa ya Rasulullah? Jabal Uhud. Apa yang sebesar Jabal Uhud? Emas. Di mana? Di akhirat diterima. Maka orang yang mengikut memandi dan menyolatkan jenazah sampai memakamkan jenazah itu luar biasa pahala. Tapi kebanyakan menyolatkan, orang tak mau ikut. Dalam aja lah, kami nunggu di luar. Begitulah ilmu itu dituntut mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Selain dari ilmu, mental kita pun harus tersiapkan. Karena banyak orang ya secara mental mereka jatuh. Mereka berpuasa tapi lupa puasa itu tidak lagi mengendalikan amarahnya, tidak mengendalikan perbuatan sikapnya sehari-hari. Dia berpuasa tapi semua dilanggar. Apalah gunanya puasa? Kam min shaimin, kata Nabi, berapa banyak orang berpuasa, laisa lahu, tak dapat dia. Apa yang tak dapat? Pahala dari puasa itu tak dapat. Faedah puasa itu hilang. Illal ju' wal aksi, kecuali haus dan jangan kita rugi. Sama puasa sunat pun seperti itu. Jangan. Kalau memang kita puasa, kendalikan itu supaya puasa itu dapat menjadi perisai dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sya'ban bukan sekedar puasa sunat, tapi memperbanyak juga amalan sunnah lainnya. Di antaranya adalah solat sunat. Minimal rawatib kita jaga. Coba pertahankan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu dia pertahankan selama Sya'ban ini. Nanti Ramadan itu tak terasa. Kadang-kadang, aduh, udah tarawih pula lagi gitu. Mengeluh dia, rugi. Padahal tarawih itu gunanya adalah untuk
membersihkan jiwanya dan mendatangkan kesehatan secara fisik. Cobalah, sebanyak itu ibu ruku, sebanyak itu ibu sujud. Kan ya, olahraganya hebat itu. Nah, sampai darah ke otak kita masuk, yang terbaik itu adalah sujud. Maka Profesor Dr. Abu Sangkan mengatakan, orang yang rajin sholat sunat, benar sholat sunatnya tumakninah, itu sembuh dari segala macam penyakit. Kenapa? Karena darahnya bergerak. Nah, orang yang sholat itu sama dengan olahraga. Nah, itu sholatnya yang benar, mengangkat tangannya yang benar, rukuknya yang benar, iktidalnya yang benar, sujudnya yang benar. Kalau enggak, sama saja, maka rugi. Perlu kita persiapan seperti itu. Jadi Syakban, makanya orang-orang kadang-kadang tak berbunyi. Padahal Syakban itu kalau bahasa Nabi, bulan merawat amal soleh. Menanamnya di bulan Rajab, dirawatnya di bulan Syakban, dipanennya di bulan Ramadan. Nah, orang yang punya kebun, kalau buahnya banyak, lama dia panen. Tapi kalau buahnya sedikit, apa yang mau dipanen? Makanya kehilangan dia di bulan Ramadan. Mereka lalai di bulan Syakban. Jadi yang paling utama Nabi kerjakan itu adalah puasa sunat, dan istrinya mengganti puasa Ramadan. Yang kedua adalah amalannya adalah sholat sunat, dia jaga sholat sunatnya. Ya. Yang ketiga adalah memperkaya hafalan. Kalau zaman Rasul menuntut ilmunya apa? Menghafal Al-Quran. Ada hasil penelitian untuk menghilangkan pikun, maka kita di usia 60 ke atas rajin-rajinlah menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena otak kita berpikir. Jadi kalau otaknya bergerak, insya Allah pikunnya hilang. Nah, ketika orang berhenti berpikir, di saat itu pikun datang. Maka na'udzubillah min zalik, mungkin pendengaran kita kurang kuat, tapi paling tidak kalau kita mengulang-ulang hafalan, itu menjadikan kita lebih baik. Nah, menghafal Al-Quran pahalanya besar. Itu untungnya di usia senja. Maka minimal kalau tak dapat menghafal Al-Quran, ya berzikirlah. Karena berzikir itu akan menghadirkan ketenangan dalam batin. Wajib. Waktu santai, waktu lapang, gunakanlah itu. Nah, itulah Syakban dalam pandangan Rasul, bahwa Syakban itu adalah kesempatan membenahi amalan sunnah kita dalam rangka mempersiapkan diri bertemu dengan bulan Ramadan. Maka jangan sampai lalai kita mengqadha puasa, jangan sampai. Karena batas mengqadha puasa itu memang Nabi tak sebut, tapi di Al-Quran disebut fa'iddatum min ayyamin ukhar. Artinya apa? Gantilah sesudah bulan Ramadan. Kalau sudah bulan Ramadan, itulah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, dan Sya'ban. Ketemu Ramadan lagi, maka usahakan kita tak punya hutang, yang disebut hutang puasa. Sampai di sini ada pertanyaan, ibu-ibu? Syakban bukan bulan mulia, tapi Nabi yang membuat aktivitas yang banyak. Yang bulan mulia itu Rajab, Syakban tak masuk. Jadi kalau ditanya kemarin orang yang puasa sunat di bulan Rajab, beda enggak nilainya dengan bulan Syakban? Beda. Syakban itu memang Allah muliakan. Rajab. Sedangkan Syakban itu Nabi yang menggiatkan supaya bertemu Ramadan, orang-orang enggak cepat lelah. Kenapa? Sudah pemanasan di bulan Syakban, latihan puasanya, memperlancar baca Qur'annya, memperkuat salat-salat sunatnya, sehingga bertemu Ramadan, hal itu biasa dilakukannya dan tidak merasa berat lagi, dan tidak akan ada jenuh. Apalagi menuntut ilmu, tak jenuh. Mungkin dulu kita hanya sekedar baca Al-Quran, sesekali tengoklah di musola, mungkin ada buku fikih, baca 1 bab, 2 bab, 3 bab, waktu luang, habis sholat baca 1 lembar, tidak ada masalah. Tapi setiap sholat baca 1 lembar, berarti sehari semalam ada 5 lembar tanpa terasa. Dan itu kalau diulang-ulang kita beruntung. Nah, kalau ditanya Umar bin Khattab, berapa banyak Umar Khattab membaca Al-Quran sehari? Dia baca 5 ayat pagi, 5 ayat sore. Tapi 5 ayat itu dipahami dia. Nah, kita nggak perlu banyak. Dapat 1 lembar,
baca artinya. Oh begitu maksudnya. Enggak paham? Tanya sama orang yang paham. Nah itu barangkali. Kemudian terakhir, jangan sampai kita rajin sholat sunat yang fardu dilalaikan. Banyak orang sholat isya tak ke masjid, tapi tarawih ke masjid. Rugi itu. Seharusnya yang berjamaah itu adalah fardunya, bukan yang sunat. Banyak seperti itu. Nggak terkejar, dah kenyang dia habis maghrib makan kan. Nanti isya di rumah aja. Kalau ceramah itu paling nggak 15 sampai 20 menit. Baru kita pergi tarawih. Itu rugi orang. Seharusnya isyanya berjamaah, tarawih tak jamaah tidak apa yang penting hafal paling tidak 11 surah. Itu minimal. Kalau tak hafal, berangkatlah ke masjid atau musholla. Itu saja yang dapat disampaikan. Ya, Mak? Sya'ban. Udah masuk Sya'ban. Rajab kemarin terakhir hari Senin. Kalau enggak salah. Ya. Kalau enggak salah Senin. 27 Rajab, 28 Selasa, Rabu 29. Kalau enggak salah sekarang udah masuk Sya'ban. 1 Sya'ban, 2 Sya'ban, lupa saya. Tolong dicek nanti. Sudah masuk Sya'ban sekarang. Tidak Rajab lagi. Yang Mak tanya apa? Apa Mak tanya? Nanya bulan saja. Saya tengok kalender Hijriah saya ya. Sekarang pas 1 Sya'ban. Hari ini 1 Sya'ban. Kalender Hijriah 1 Sya'ban. Masuk Sya'ban, Rajab dah habis. Senin 27, 28, 29 Selasa, Rabu, Kamis sampai tanggal 30 Rajab. Rajab 30 hari. Nanti kita mulai di Sya'ban. Nanti jatuhnya puasa di bulan Ayyamul Bid itu adalah Rabu, Kamis, Jumat. Tanggal 16, tanggal 17, 18 Maret. Jadi tengah bulan. Kalau kalender Hijriyahnya 13, 14, 15. Itu Ayyamul Bidnya. Kalau ibu nak puasa sunat yang 3 hari. Kalau nak puasa Senin dan Kamis, tinggal tengok hari saja, tak payah. Nah kalau mau banyak seperti Rasul, puasa Daud lah. Kita makan sekarang kan tak banyak lagi, udah berumur. Aktivitas sudah tidak ada yang berat. Gunakanlah itu. Untuk apa? Yang mengurangi racun dalam tubuh. Biar kita sehat. Hari ini orang mudah sakit. Anak-anak sekarang saja upacara 15 menit pingsan. Tak ada yang tahan. Kalau dulu ke ladang dia sanggup. Anak sekarang suruh ke ladang, belum sampai ladang dia pingsan duluan gitu. Nah artinya apa? Ketahanan tubuh manusia hari ini sudah jauh. Nah untuk mengobatinya apa? Puasa. Karena puasa itu membuang racun dalam tubuh. Secara kesehatan seperti itu. Nabi menyebut sumu tasihu. Puasalah kamu, insyaallah kamu akan sehat. Karena puasa itu mendatangkan kesehatan. Itu saja yang dapat disampaikan sore hari ini. Ada pertanyaan? Mohon maaf, ucapan tidak pada tempatnya. Semoga kesimpulannya, pastikan puasa qadha kita selesai di bulan Sya'ban ini. Jangan ada hutang lagi puasa Ramadan. Yang kedua, perkuat amalan sunnah. Puasa sunat, sholat sunat, baca Qur'annya ditambah. Kenapa? Karena sebentar lagi kita berhadapan dengan bulan Ramadan. Dan yang ketiga, pastikan kita punya pengetahuan tentang ilmu agama kita. Disebut dengan ilmu fikih. Minimal berwuduk kita sempurnakan wuduknya. Solat kita sempurnakan yang betul solatnya. Kenapa? Banyak orang yang solat tapi mereka tak mendapat nikmat dari solat. Dan ingatlah, berpuasa bukan sekedar menahan haus dan lapar. Karena kalau hanya itu tak dapat yang lebih. Berubahlah mulutnya puasa, ya kan, dari perkataan yang tidak baik, dirinya dijaga dari perbuatan yang tidak baik, namanya menahan. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau tak baik hubungan kita selama dengan orang lain, perbaikilah. Makanya orang di akhir Sya'ban itu acaranya memaafkan. Kan gitu? Karena nak bertemu Ramadan. Undang orang ke rumah, diajak makan, lalu saling memaafkan. Mulai hari ini, mulailah tutup kesalahan orang lain. Jangan dituntut lagi, maafkan saja. Dan kita paling tidak memberi maaf terlebih dahulu. Karena memaafkan lebih baik daripada meminta maaf. Orang memaafkan itu lebih sehat, karena nggak ada beban. Tapi kalau meminta maaf itu berat. Kenapa? Dia minta maaf malah kena marah, bertambah sakit hati dia.
Nah, oleh karena itu maafkan itu lebih baik. Demikian saja, semoga bermanfaat pada sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.